kita memperbaiki pohon durian yang berasal dari tanaman biji. Kita perbaiki dengan entris unggulan, diantaranya musangking atau kane. Nah, ini adalah entris yang bagus yang siap ditempel. Perlu kita pelajari dulu bahwa entris yang bagus adalah yang sudah keluar mata tunas yang belum pecah. Nah, ini seperti ini, yang nampak mata tunasnya ini. Nah, ini adalah untuk bahan entris yang mau ditempel. Kita ngambil 2 mata tunas saja untuk ditempel di batang tunas airnya. Nah, kita ambil 2 mata tunas. Nah, kita potong mata tunas yang sehat kurang lebih 10 cm dari posisi pohonnya mau dipotong. Nah, perlu perhatikan pisau harus tajam, 1 kali tarik harus putus. Nah, kita sayat dulu. Nah, ini mata tunasnya yang bagus ini. Nah, nampak yang belum pecah, kita potong. Nah, membentuk kayak mata kampak. Nah, kita belah. Sambung pucuk ya. Nah, ini sambung pucuk ini. Nah, kita pakai metode mau diklip. Nah, kita menggunakan klip ekolasi supaya lebih tahan. Rupanya agak terlalu besar ini batang yang ditempel. Jadi kalau pakai klip kecilan ukuran klip, kita harus pakai plastik pengikat. Nah, ini banyak plastiknya ya. Kita siapkan plastik PE. Jadi seperti ini. Nah, plastiknya diantaranya yang sudah dipotong-potong. Plastik. Plastik yang bagus, plastik PE ukuran 0,2 yang kita beli dari toko online. Nah, ini jenis plastiknya ini. Kita belit aja karena tadi pakai klip, ukurannya terlalu besar sehingga klip bisa lepas. Maka kita harus pakai ikatan plastik. Jenis plastik PE. Waduh, plastiknya nih lembut sekali ini. Nggak kebalik. Susah kali rupanya, adanya sempit. Pelan-pelan. Ini selama berapa hari ini nanti dibuka? Kita balut kurang lebih 3 minggu, 21 hari sampai 4 minggu supaya penyambungan antara pohon bawah
simetris, bisa merapat maksimal. Harus rapat ya. Nah, ini harus rapat, Tidak boleh air masuk. tidak boleh air masuk. Nah, nanti kita beri sungkup. Sungkup itu penutup. Sungkup untuk penutup. Nah, sungkup pakai plastik es jenis PE, banyak dijualan toko-toko terdekat. Nah, tujuannya untuk mengurangi penguapan. Ya. Dan kita ikat supaya kedap airnya jangan terlalu banyak, jangan sampai terlalu rapat, supaya ada embun yang ada di dalamnya bisa keluar. Cukup, jangan terlalu kuat. Untuk lebih baiknya lagi, kita tutup dengan Daun-daunan supaya tidak kena sinar matahari ya. Langsung. Nah, kita ambilkan dari ranting-ranting yang ada di sekitar kita, bisa kita tutup. Nah, tujuannya supaya tidak kena matahari langsung, karena ini kita punya tempat terbuka, bukan pakai sistem nursery atau paranet. Nah, diantaranya seperti ini. Jadi setelah 3 minggu itu bisa kita lihat keberhasilannya jadi dan tidaknya. Nah, seperti itu diantaranya. Mana yang sudah jadi? Nah, yang sudah jadi yang kita sambung itu di pohon sebelah yang sudah jadi. Ayo kita lihat sana ke sana. Nah, ini salah satu yang sudah jadi, kita tempel pohon besar. Nah, ini pohon besar yang sudah ditopang pakai kayu-kayu yang ada. Nah, ini pohon besar yang udah ukuran 1 tahun lebih. Nah, ini sudah dipangkas, kemudian keluar mata tunas airnya. Nah, kita sambung. Nah, ini sambungannya ini. Nah, ini. Oh, ini ya. Nah, ini sambungan sudah jadi. Nah, ini pohonnya varietas kani. Nah, ini tumbuh dengan subur. Ini hasil sambungan dari sambungan lokal sama Pak lokal Cani dengan varietas kani. Nah, ini sudah tumbuh subur. Estimasi ini sudah berlangsung 3 bulan berjalan. Nah, ini ada 2 jengkal ya. nah, sudah kisaran 2 2 lebih. jengkal, mendekati 50 cm dari sambungan pojok. Nah, disinilah kita memanfaatkan batang lokal, kita benahi dengan varietas yang lebih baik. Seperti tadi kita nempel kembali pohon yang sudah besar. Ini gunanya kayu buat apa, Pak? Gunanya kayu untuk menopang, karena pertumbuhan subur pada saat kena angin supaya tidak tumbang, makanya harus dibantu sebagai penyangga. Oh, Ya, kita kondisikan dengan kayu batangnya seadanya. ada, kita di sekitaran pohon kelapa. Nah, ini adalah pelepah-pelepah yang kita manfaatkan, ikat dengan pelepah-pelepah daun pisang. Nah, ini pertumbuhannya cukup bagus ini. Nah, kita ada di kebun pekarangan belakang rumah ini. Nah, ini pohon yang sambung pucuk yang sudah ketinggiannya 2 meteran. Nah, kita sambung sudah jadi. Nah, ini adalah sambungannya ini. Kita topang pakai penyangga bambu supaya tidak rebah pada saat kena angin, karena pertumbuhannya cukup subur. Ini Nah, sudah 1 meter ya? Ini sudah kisaran 1 meter. Ini sudah cukup lama karena lebih duluan kita sambung pucuk. Estimasinya
5 sampai 6 bulan di bawah pepohonan. Nah, disinilah kita mengembangkan varietas-varietas yang ada di pekarangan kita. Ini usia tanaman batang bawah kisaran 2 tahun karena kerdil di bawah pepohonan kurang terpelihara. Nah, kita sekarang benahi pelan-pelan. Nah, ini adalah pertumbuhan batangnya sudah jadi varietas kani. Oh, kani juga. Varietas durian kani. Nah, ini nanti kita harapkan 3-4 tahun bisa berbuah. Nah, ini adalah pohon durian kecil yang proses pemeliharaannya lewat kultur jaringan. Jadi pada saat itu saya beli sama penjual pohon durian, ini dari hasil kultur jaringan, makanya pohonnya kecil. Nah, jadi kita ini tidak tempel, kita tinggal merawat saja. Nah, Maksudnya ini dari kultur jaringan. kultur jaringan itu bagaimana? Kultur jaringan itu dia pengembang biakannya atau proses pembesarannya dia lewat laboratorium. Jadi tidak kita buat seperti penanaman biji lokalan seperti biasa di kebun-kebun. Ini proses awalnya dia itu lewat laboratorium prosesnya pengembangannya. Jadi cukup besar pembiayaannya, tapi varietasnya dijamin akan mengikuti sifat induknya. Nah, inilah makanya saya coba varietas dari jenis durian lewat kultur jaringan. Biasanya berapa tahun baru panen? Menurut pengalamannya dari pakarnya, diperlakukan dengan khusus pemeliharaannya 5 tahun, konon ceritanya bisa berbuah. Namun kita ini masih tahap belajar sehingga pertumbuhannya masih belum maksimal, masih banyak belajar di lapangan. Tapi rupanya ini sudah ada perubahan dengan suhu kemarau kemarin, sudah mulai turun hujan, sudah mulai keluar daun muda. Nah, ini kita bantu dengan perlindungan dengan alami, dengan pohon pepaya, tujuannya supaya kena Enggak terik matahari ada sebagai pelindungnya. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi ini adalah varietas durian, varietas kani lewat kultur jaringan. Nah, sudah mulai nampak ini pertumbuhan suburnya. Yuk. Ya, mudah-mudahan atas usaha pertanian ini kita memperbaiki varietas lokal untuk lebih genjal lagi pembuahannya. Mudah-mudahan dengan sistem ekolasi atau sambal pucuk ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan atas perhatiannya kita semua mudah-mudahan membuat manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan keberhasilannya nanti akan lebih baik daripada sebelumnya. Salam dari pertanian, mudah-mudahan sukses selalu. Jangan lupa subscribe, share, dan komennya, like. Oke, bye bye.